Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Tongkat Emas Edukasi, channel yang menyajikan seputar dunia pendidikan. Baik Bapak Ibu, kali ini kita akan bahas tentang soal P3K tahun 2023. Yang mana lagi hot saat ini adalah soal-soal seperti yang akan kita bahas kali ini. Namun sebelum lanjut, jangan lupa Bapak Ibu tekan tombol subscribe-nya serta nyalakan notifikasi loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan jika channel ini mengupload video terbaru. Jangan lupa juga Bapak Ibu share video yang ada di dalam channel ini agar bermanfaat untuk semua orang. Baik, kita mulai dari soal yang pertama. Berdasarkan hasil evaluasi yang diisi oleh peserta didik, banyak yang mengeluh sikap Anda dalam mengajar, yaitu terlalu sering memberikan tugas. Meskipun demikian, banyak pula peserta didik yang lebih memahami materi setelah mengerjakan tugas yang Anda berikan. Hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Memperbanyak tugas agar peserta didik lebih memahami materi. B. Memberikan tugas secara acak tanpa memperhatikan kemampuan peserta didik. C. Memberikan tugas hanya pada peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi. D. Mengevaluasi kembali cara memberikan tugas dan memperbaikinya agar lebih efektif. Silahkan Bapak Ibu bisa jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah D Bapak Ibu, yaitu mengevaluasi kembali cara memberikan tugas dan memperbaikinya agar lebih efektif. Baik, kita akan coba bahas satu persatu jawabannya. Yang A, memperbanyak tugas agar peserta didik lebih memahami materi. Jadi pada soal sudah dijelaskan. Tadi banyak siswa yang mengeluh, apalagi kita memberi banyak tugas lagi. Nah, itu tidak sesuai dengan apa yang ada di soal Bapak Ibu. Jadi kurang pas saya rasa. Sekarang yang B, memberi tugas secara acak tanpa memperhatikan kemampuan siswa. Ini pun saya rasa kurang pas Bapak Ibu, karena dengan memberi soal atau tugas secara acak tanpa memperhatikan kemampuan peserta didik kita, maka itu adalah hal yang menurut saya adalah hal yang tidak seharusnya kita lakukan Bapak Ibu. Karena sebaiknya kita harus tahu terlebih dahulu kemampuan dari peserta didik kita. Jadi untuk yang B ini kurang pas ya. Kemudian yang C Bapak Ibu, memberikan tugas hanya pada peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi. Nah, untuk yang C ini saya rasa juga kurang pas karena ini hanya memberikan tugas pada peserta didik yang mempunyai kemampuan tinggi saja. Sedangkan yang rendah kemampuannya berarti tidak diberi tugas dan itu nanti akan menimbulkan kesenjangan bagi peserta didik Bapak Ibu. Saya rasa yang C ini juga kurang pas. Maka yang paling pas adalah yang D, mengevaluasi kembali cara memberikan tugas dan memperbaikinya agar lebih efektif Bapak Ibu. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sebagai guru mata pelajaran, Anda diharapkan mampu memberikan materi yang dapat dengan mudah dipahami peserta didik. Di sekolah, Anda dinilai sebagai guru yang kompeten mengajar. Namun, tahun ini, nilai peserta didik untuk mata pelajaran yang Anda ampu mengalami kemerosotan. Apa langkah yang Anda lakukan sebagai guru? A. Mengevaluasi pokok pembahasan yang diberikan kepada peserta didik, apakah sesuai modul ajar atau belum. B. Meminta peserta didik yang memiliki nilai tinggi untuk membantu temannya yang masih memiliki nilai rendah. C.
C. Menganggap hal tersebut bukan suatu masalah karena Anda sudah mengajar sesuai dengan prosedur. D. Mengusulkan jam tambahan kepada pihak sekolah agar peserta didik dapat melakukan pendalaman materi. Silahkan Bapak Ibu bisa jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, jawabannya adalah A, Bapak Ibu. Mengevaluasi pokok pembahasan yang diberikan kepada peserta didik apakah sesuai modul ajar atau belum. Baik, kita akan coba bahas satu persatu Bapak Ibu. Yang B, di sini jawabannya adalah meminta peserta didik yang memiliki nilai tinggi untuk membantu temannya yang masih memiliki nilai rendah. Nah, ini sepertinya kurang bagus ya Bapak Ibu. Karena ini adalah membantu teman yang nilainya tinggi pada teman yang nilai rendah. Maka ini sangat tidak dianjurkan sekali. Kemudian yang C, menganggap hal tersebut bukan suatu masalah karena Anda sudah mengajar sesuai dengan prosedur. Nah, ini merupakan menurut saya ini Bapak Ibu merupakan hal yang biasa ya. Karena kita sudah mengajar sesuai dengan prosedur. Namun kenyataannya, ada namunnya ya Bapak Ibu. Kenyataannya peserta didik kita nilainya mengalami kemerosotan. Nah, seharusnya ada sesuatu hal yang harus kita lakukan. Jadi tidak pasrah begitu saja ya. Maka jawaban yang B ini, yang C maksud saya kurang sesuai Bapak Ibu. Sedangkan yang D, mengusulkan jam tambahan kepada pihak sekolah agar peserta didik dapat melakukan pendalaman materi. Saya rasa yang D ini kurang sesuai ya Bapak Ibu. Karena kita sudah ada jamnya tersendiri, apalagi di sini adalah guru mata pelajaran. Maka yang D ini kurang sesuai. Nah, yang paling tepat dari sekian jawabannya adalah yang A Bapak Ibu. Kita harus mengevaluasi pokok pembahasan yang diberikan kepada peserta didik lagi. Apakah sesuai dengan modul ajar atau belum? Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Berikut cara yang dapat dilakukan guru untuk membangun hubungan yang baik dengan peserta didik dan orang tua peserta didik. Kecuali A. Memastikan semua peserta didik selalu bisa mengerjakan PR. B. Menjalin komunikasi yang baik dengan peserta didik dan orang tua peserta didik. C. Menghargai perbedaan dan keunikan setiap peserta didik. D. Menyediakan waktu untuk berinteraksi dengan peserta didik dan orang tua peserta didik. Baik, silakan bisa dijawab Bapak Ibu. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah A Bapak Ibu. Kecuali berarti memastikan semua peserta didik selalu bisa mengerjakan PR. Nah, di sini jawabannya tidak ada kaitannya atau tidak ada hubungan untuk membangun hubungan yang baik dengan peserta didik dan orang tuanya. Sedangkan yang B, C, dan D itu sudah merupakan cara untuk membangun hubungan dengan peserta didik dan orang tuanya. Maka yang betul jawabannya yang tidak termasuk adalah yang A Bapak Ibu. Memastikan semua peserta didik selalu bisa mengerjakan PR. Nah, ini tidak perlu saya bahas ya karena sudah cukup jelas dengan jawabannya Bapak Ibu. Next, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Cara membantu peserta didik SD yang suka terhadap hal baru dan praktis adalah A. Mengemas materi pembelajaran ke dalam topik-topik kecil. B. Mengganti buku cetak dengan buku elektronik. C. Menambah bacaan untuk peserta didik.
D. Mengurangi jam pelajaran dan tatap muka. Silahkan dijawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah A, Bapak Ibu. Mengemas materi pembelajaran ke dalam topik-topik terkecil. Baik, kata kuncinya di sini adalah ketika peserta didik SD suka terhadap hal-hal baru atau praktis, maka yang harus kita lakukan adalah mengemas materi menjadi sebuah topik-topik kecil. Dari sebuah topik-topik kecil itu, maka akan timbul rasa ketertarikan terhadap siswa tersebut, Bapak Ibu. Itu untuk jawaban yang A. Sedangkan jawaban yang B, mengganti buku cetak dengan buku elektronik, saya rasa itu masih belum cocok ya Bapak Ibu. Karena bagaimanapun buku cetak tetap harus kita gunakan. Dan itu kurang pas untuk jawaban B, Bapak Ibu. Kita coba lihat yang C, menambah bacaan untuk peserta didik. Itu pun sebenarnya sudah bagus, tapi tidak sesuai dengan jawaban yang A. Masih kurang tepat Bapak Ibu. Jadi yang C masih belum. Sedangkan yang D, mengurangi jam pelajaran dan tatap muka. Apalagi yang D ini tidak sesuai dengan yang ada pada soal. Jadi jawaban antara A hingga D yang paling sesuai adalah yang A, Bapak Ibu. Sebelum saya lanjutkan ke soal berikutnya, bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya, serta share video ini seluas-luasnya, agar video yang ada di dalam channel ini bisa bermanfaat untuk kita semua, Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Contoh perilaku guru yang berwibawa dan adil dalam pembelajaran adalah A. Membuat tata tertib kelas bersama peserta didik. B. Mengusir peserta didik yang ramai di kelas. C. Menyerahkan peserta didik yang membolos ke guru BK. D. Memberi sanksi fisik yang tidak mencederai peserta didik. Silahkan bisa dipilih Bapak Ibu, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, jawabannya adalah A. Membuat tata tertib kelas bersama peserta didik. Coba kita lihat jawaban dari A hingga D Bapak Ibu. Untuk yang B, mengusir peserta didik yang ramai di kelas. Ini bukan merupakan sebuah perilaku guru yang berwibawa Bapak Ibu. C. Menyerahkan peserta didik yang membolos ke guru BK. Nah, langsung menyerahkan peserta didik yang bolos ke guru BK juga merupakan suatu perilaku guru yang tidak berwibawa Bapak Ibu. Seharusnya kita selesaikan dengan guru kelasnya, baru jika memang tidak mampu kita serahkan pada guru BK. Maka yang C ini juga tidak sesuai. Sedangkan D, memberi sanksi fisik yang tidak mencederai peserta didik. Nah, saya kira memberi sanksi fisik pun juga kurang berwibawa bagi seorang guru Bapak Ibu. Karena seharusnya seorang guru yang adil dan berwibawa, kita memberitahu terlebih dahulu dengan ucapan, dengan himbauan, ataupun dengan nasihat. Jangan langsung memberi tindakan sanksi fisik, meskipun itu tidak mencederai peserta didik. Jadi jawaban yang paling sesuai dari pertanyaan adalah yang A Bapak Ibu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kali ini Bapak Ibu. Semoga apa yang sudah saya paparkan, sudah saya jelaskan yang penuh keterbatasan ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Saya doakan bagi Bapak Ibu yang ikut tes P3K tahun ini semuanya lolos dengan nilai yang sangat memuaskan, sehingga semuanya dapat diangkat menjadi ASN P3K. Amin Bapak Ibu. Jangan lupa juga bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini,
Jika sekiranya channel ini bermanfaat, tekan tombol subscribe-nya Bapak Ibu, serta bagikan video ini seluas-luasnya bagi saudara kita yang membutuhkan Bapak Ibu. Sehingga apa yang ada di video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.